Siap. Hormat. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah sarapan? Sudah berdoa? Belum. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya memang kita harus membuka dan mengawali kegiatan kita dengan doa supaya kegiatan kita berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Ayo. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa kepada agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa. Doa selesai. Hari ini siapa yang tidak hadir? Kemana Sultan? Ada suratnya? Sudah izin ke wali kelas? Yang di dalam ruangan ini sehat? Puji Tuhan, berarti bisa ya mengikuti pembelajaran hari ini? Bisa. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak, Ibu ingin mengajak kalian untuk menyanyikan lagu nasional ya sebagai bentuk cinta kita kepada tanah air. Ya, silakan anak-anak berdiri terlebih dahulu. Ambil sikap ya, berdiri. Nanti anak-anak silakan perhatikan dan ikuti saja menyelesaikan lagu yang ada di depan. Anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali, silakan. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau cek dulu kesiapan kalian. Coba lihat bajunya, dasinya, sudah rapi belum? Ya, Ibu nggak mau ya di kelas Ibu ada siswa yang bajunya tidak rapi. Dasinya, ayo perbaiki mereng. Sudah dimasukkan semua bajunya? Oke. Yang duduknya masih mereng-mereng coba dirapikan. Oke. Sekarang lihat di sekelilingnya, kiri, kanan, depan, belakang, ada enggak sampah? Nggak ada, aman? Kalau ada sampah, sampahnya dipungut lalu dibuang ke tong sampah. Ya. Berarti sudah ini ya, sudah sip ya, sudah bisa mengikuti pembelajaran. Nah, Ibu mau nanya nih, kemarin ada yang masih ingat enggak? Kita belajar materi apa? Ayo. Ada yang ingat? Apa?
Kita belajar tentang apa materinya? Ekosistem. Ekosistem itu tempat apa sih? Tempat terjadinya apa sih? Tempat rantai makanan. Apa lagi? Tempat apa lagi, ayo? Tempat apa lagi? Tempat terjadinya pola interaksi yang bisa membentuk suatu rantai makanan. Nah, sekarang Ibu mengajak kalian menjawab pertanyaan. 3 pertanyaan saja, di mana pertanyaan ini sangat berkesinambungan dengan materi ajar yang akan kita laksanakan hari ini. Nah, yang pertama, apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Oke, bernapas, bergerak, makan, minum, dan berkembang. Oke. Lalu bagaimana kita mendapatkan energi? Dari makan dan minum. Lalu yang ketiga, apa yang terjadi apabila tumbuhan mengalami kepunahan? Apa? Oke, terputusnya interaksi di alam, apa lagi? Rantai makanan terputus. Betul, rantai makanan terputus. Nah, ketiga pertanyaan ini sangat berkaitan dengan yang namanya rantai makanan. Nah, jadi hari ini kita harus mencapai 3 tujuan pembelajaran yang harus kita laksanakan hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian produsen dan konsumen. Tujuan yang kedua, apa? Peserta didik mampu menyebutkan komponen dan rantai makanan pada berbagai ekosistem. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dan membentuk keterkaitan komponen dalam rantai makanan pada sebuah ekosistem melalui tugas kelompok. Jadi kalian nanti mengerjakan atau membentuk yang namanya rantai makanan pada sebuah ekosistem. Oke. Baik, sebelum masuk ke inti pembelajaran kita pada hari ini, sepertinya kalian masih capek, tidak semangat. Bagaimana kalau kita melakukan ice breaking? Setuju? Coba berdiri dulu, ayo berdiri. Kita sama-sama melakukan ice breaking, tepuk semangat. Ayo berdiri dulu. Sudah siap? Oke. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Oke. Baik. Untuk mengawali pembelajaran, Ibu ingin menampilkan dan mengajak kalian untuk mengamati video yang ada di depan. Di mana video ini akan menjelaskan materi kita hari ini secara garis besarnya. Tolong anak-anak diamati ya, diperhatikan videonya. Ayo.
Oke. Jadi apa yang sudah kalian amati, yang sudah kalian perhatikan di dalam video ini? Berisikan tentang apa saja sih? Apa? Proses rantai makanan. Apa yang kamu amati dari video ini? Rantai makanan. Rantai makanan. Oke. Di mana yang diawali dengan ada seekor apa tuh? Belalang. Belalang ngapain? Rumput. Apalagi? Belalangnya setelah makan rumput gimana prosesnya lagi? Oh, dimakan. Setelah itu apa lagi? Kataknya dimakan ular. Setelah itu ularnya mati, terurai oleh jamur. Nah, ular ini setelah mati, terurai oleh jamur sehingga menghasilkan energi untuk organisme yang lainnya, yaitu tumbuhan atau rumput-rumput begitu. Oke, sekarang Ibu akan memberikan materi dan menjelaskan sedikit tentang rantai makanan. Mohon anak-anak tetap kondusif ya, tetap mengikuti pembelajaran dengan tenang. Oke. Sebelum kita membentuk rantai makanan pada sebuah ekosistem, kita harus tahu konsepnya seperti apa. Nah, konsep rantai makanan itu memiliki hubungan yang menunjukkan adanya energi berpindah dari satu makhluk ke organisme yang lainnya. Ini yang dipindahkan ini yaitu energi. Lanjut. Kemudian ada yang namanya konsep rantai makanan. Nah, konsep rantai makanan ini adalah proses kompleks yang menunjukkan bagaimana perpindahan energi antara organisme ke dalam ekosistem. Nah, lalu ada di dalam pola interaksi rantai makanan itu ada beberapa tingkatan yang harus kita ketahui. Nah, nanti Ibu akan menjelaskan tentang tingkatan produsen, konsumen, dan dekomposer. Lanjut, ini adalah tingkatannya. Ada yang disebut dengan produsen. Apa itu produsen? Penghasil makanan untuk organisme yang lainnya. Apa saja contohnya? Pohon, padi. Nah, lanjut. Ada yang namanya konsumen. Konsumen ini ada konsumen tingkat 1 yang biasa disebut dengan kelompok herbivora atau pemakan tumbuhan. Apa saja sih hewan yang termasuk ke dalam kelompok herbivora? Kambing, kelinci, dan sapi. Lalu konsumen tingkat 2. Ini biasa disebut dengan kelompok karnivora. Di dalam kelompok karnivora ini ada ular makan tikus, ada ayam makan cacing, ada buaya makan daging. Artinya konsumen tingkat 2 yang biasa dikelompokkan ke dalam kelompok karnivora ini dinamakan pemakan daging. Lanjut, ada yang namanya konsumen tingkat 3. Biasa disebut dengan omnivora. Omnivora berarti pemakan. Ya. Di sini ada namanya ayam. Ayam bisa makan cacing, bisa juga makan buah. Nah, kira-kira siapa yang mengkonsumsi makanan yang paling ujung? Kita manusia. Kita bisa makan sayur, bisa juga makan daging. Kemudian tingkatan yang selanjutnya itu yaitu, nah, ada yang namanya konsumen puncak. Konsumen puncak ini
disebut dengan, biasanya dikenal dengan hewan predator. Ya. Apa saja nih hewan yang termasuk konsumen puncak? Ada elang, apalagi? Singa. Nah, hewan ini termasuk ke dalam predator. Lanjut, tingkatan yang paling terakhir, dekomposer. Di dekomposer ini ada yang namanya jamur dan bakteri. Ini merupakan pengurai pada makhluk organisme yang sudah tidak bernyawa. Nah, nanti setelah terurai ya akan menghasilkan yang namanya sumber energi untuk tumbuhan di sekitarnya. Nah, ini adalah contoh dari rantai makanan pada ekosistem kebun. Ada worker bersifat sebagai produser, kelinci, ular, elang, terakhir apa tuh? Dekomposer atau jamur. Nah, inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita mempelajari tentang adanya pola interaksi pada sebuah ekosistem. Ekosistem itu ada apa saja? Ada ekosistem laut, apalagi ekosistem hutan, sawah, air tawar, padang, dan gurun. Nah, ini salah satu contoh ekosistem kebun. Nanti anak-anak kalian akan mengerjakan LKPD di mana kalian akan diajak untuk membuat rantai makanan pada berbagai ekosistem. Baik, anak-anak. Ibu ingin mengajak kalian untuk membentuk kelompok. Nanti kita akan berdiskusi bersama kelompoknya. Kalian akan membentuk rantai makanan pada sebuah ekosistem. Silakan bergabung dulu dengan kelompoknya, ayo. Bergabung dulu dengan kelompoknya. Silakan. Jadi setiap kelompok nanti mengerjakan atau membentuk rantai makanan, ekosistemnya berbeda ya. Nih. Ini LKPD-nya diperhatikan dulu, nanti Ibu jelaskan bagaimana cara mengerjakannya. Oke, anak-anak tolong diperhatikan sebentar sebelum mengerjakan tugas kelompoknya. Ibu ingin memberitahukan bagaimana sih nanti cara kalian mengerjakan tugasnya. Coba diperhatikan dulu LKPD-nya ya, dilihat dulu. LKPD-nya dilihat dulu, dibuka. Ya, dilihat dulu, sudah? Nah, di sini ya, di awal ini seperti biasa kalian harus dan wajib menuliskan nama anggota kelompoknya ya. Tolong nanti namanya ditulis lengkap, jangan singkat-singkat. Lalu yang kedua ada langkah pertama. Nah, langkah pertama ini kamu lingkari atau tandai ya ekosistem yang kamu
akan kerjakan. Itu kan beda-beda tuh. Misalnya kalau kelompoknya Enda dapat apa Enda? Oh iya, dapat ekosistem laut. Kamu lingkari atau centang di ekosistem laut. Nah, setelah itu kamu perhatikan gambar yang ada di LKPD-nya. Gambarnya, kamu lihat di sana yang jadi produsen siapa? Kamu tulis namanya di sini, ya. Lalu konsumen 1, 2, 3 siapa? Tulis. Lalu pengurainya itu pasti jamur, betul? Oke. Nah, setelah itu kamu gunting, kamu bentuk, kamu rangkai rantai makanannya di kertas manila yang sudah disiapkan. Iya, nanti digunting saja. Oke. Nah, setelah nanti selesai, kamu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Gimana anak-anak, sudah paham? Sudah paham tugasnya? Oke, Ibu kasih waktu kalian mengerjakan, silahkan berdiskusi, silahkan bekerja sama. Ibu harap kalian tetap saling bekerja sama karena ini sudah dinamakan tugas kelompok, artinya kamu harus bekerja sama ya, Bian ya, bantu kawannya. Ayo Ibu kasih waktu. Mana ada guntingnya? Ayo dibuka guntingnya. Ya, ini kamu gunting. Kamu tulis dulu siapa produsennya, siapa konsumennya di sini. Nanti baru kamu, mana kertas manilanya tadi? Hah? Mana kertas manilanya? Tempel saja, Ibu punya lem tuh. Ini kan namanya hewan-hewan kecil, udang, apalagi ini hewan kecil aja sih namanya. Boleh didiskusikan lebih lanjut ya. Gimana? Ya, digunting, tentukan dulu siapa produsennya. Kan sama dengan yang di situ. Siapa konsumen tingkat satunya. Kan? Nah, silakan nanti tempel di sini ya. Nggak usah pakai nama kelompok, langsung nama lengkap aja. Ya. Jangan lupa ya untuk menghubungkan rantai makanannya, gunakan ini ya. Gunakan tanda panah ya. Nih, sebagai tanda penghubungnya. Ini ada yang membentang. Kemudian dibantu temannya. Ya, dibantu sama enggak masalah. Nanti kamu tempelnya di sini ya. Kalau ini kan enggak kelihatan nih. Tuh, kayaknya enggak kelihatan ya. Ya kan? Boleh pakai ini, doang kelihatan tuh. Nah, tanda panahnya kan?
Ayo dikerjakan. Ada yang tulis, ada yang gunting, nanti ada yang nempel. Bekerja sama, ya kan namanya tugas kelompok. Langsung ditempel. Ya. Sama kan? Fitoplankton, ya, fitoplankton. Nanti ada yang bagian ini ya, ada yang bagian presentasi, jangan lupa ya. Jadi kamu bagi kelompok, ada yang menempel, mengunting, dan mempresentasikan. Gimana, ada yang sudah selesai? Belum ya, baru juga bikin ya. Ada kesulitan tidak? Aman? Oke. Kalau misalnya mengalami kesulitan atau bingung, boleh nanya ya, jangan diam-diam saja. Nanti kamu salah merangkai rantai makanannya. Lab. Kenapa? Oh iya. Yang dapat manila hitam. Nanti kalau buat tanda panahnya tidak kelihatan pakai pulpen, pakai tip X saja. Bentuk jamurnya. Anda sudah. Nanti jarak aja, jauh-jauh dari misalnya kamu bikinnya modelnya gini. Kelompok OI sudah. Ya, sip. Boleh. Ini sudah selesai. Jangan lupa bikin tanda panahnya nanti ya, OI. Kelompoknya Faron gimana, aman? Ada yang mau ditanyakan? Apa? Kenapa? Digunting? Dibelah dua? Boleh kalau memang terlalu besar. Sudah. Ada yang sudah selesai? Belum? Ya, itu ada contoh-contohnya. Nah, nanti pakai tip X saja ya untuk tanda panahnya biar kelihatan. Boleh dilipat kalau kebesaran, nggak apa-apa. Biar dibantu ya temannya Bian. Ini boleh kok digunting, tempelin di atas. Ini digunting, tempelin di atasnya boleh. Biar nggak ngulang nulis kan? Ada yang sudah selesai? Belum.
Nah, jangan main ya, diselesaikan tugas kelompoknya, dibantu temannya. Buang keluar. Ada yang nempelin, ada yang menempelkan. Jangan lupa siapa produsennya. Kalau ekosistem sawah ada apa saja? Siapa produsennya? Ayo. Nggak kelihatan, boleh. Mana tadi? Ini boleh digunting. Gunting, tempel di sini nggak masalah. Ya. Biar daripada nulis lagi kan, jangan terbalik ya. Sudah selesai? Boleh dibelah dua aja kalau kebesaran, nggak masalah. Nanti setiap perwakilan 2 orang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil rantai makanannya ya. Pakai ini aja, kalau mana tadi warna-warna ya. Boleh pakai itu, boleh biar kelihatan. Gimana? Boleh. Ada kesulitan mengerjakan? Tidak ada. Oke. Jangan lupa itu diisi ya, KPD-nya. Hati-hati bukunya di bawah. Kelompoknya OI sudah? Kelompok OI sudah? Belum, udah sampai mana? Dilem aja banyak-banyak biar ini nempelnya bagus. Jangan lupa kasih tanda panah, pakai ini aja berwarna karena dia kan kertas manilanya warna putih kan. Jangan lupa disesuaikan sama ini ya. Ya, tentukan konsumen satunya siapa, ditulis nanti. Atau langsung kamu sebutkan juga, nggak apa-apa nanti. Sudah? Ayo, konsumennya siapa? Produsen satunya siapa? Ya, mana gambarnya udah semua dipotong? Udah ya? Oh iya. Berarti di dalam lautan tidak ada tumbuhan ya? Berarti
pakai yang mana? Ini. Itu apa tuh? Oh, plankton itu termasuk tumbuhan atau hewan? Hewan. Nanti tulis saja konsumen 1, gitu kan. Boleh nanti langsung juga disampaikan pas presentasi juga boleh. Murai. Berarti kalau di laut itu kan dia langsung mati, berarti mati, terurai sendiri oleh bakteri di dalam air berarti. Kayak apa ya? Paus ya biasa kan? Paus mati, biasa kan dia mati sendiri. Ayo tentukan konsumen satunya siapa. Kelompoknya Bian gimana? Ada kesulitan nggak? Aman ya? Nanti ditentukan konsumen satunya siapa. Sebutkan, ditulis juga boleh. Nanti sampahnya jangan dibuang ke bawah meja ya. Nanti Dimas yang presentasikan. Siapa? Justin. Lalu siapa yang menjelaskan nanti? Harus mau maju, nggak boleh pilih-pilih. Sudah selesai? Belum? Yang sudah selesai nanti boleh langsung itu yang maju, presentasikan hasil rantai makanannya. Presentasikan 2 orang. Justin sudah, Justin. Kelompok Justin sudah. Sudah selesai? Kelompok Bian sudah? Belum. Udah kelihatan ya? Mana tim X-nya tadi? Tanda panahnya, bikin tanda panah penghubung kemana, dari mana ke mana. Ya. Sudah?
Ada yang sudah selesai, boleh langsung ke depan mempresentasikan. Satu, produsennya siapa? Ya, tulis di sini produsen. Singkat aja, nanti konsumen 1, 2, 3. Sudah. Jangan lupa tulis konsumen 1-nya siapa, produsennya siapa. Nanti yang sudah selesai boleh langsung maju ya, presentasi. Ada yang sudah selesai? Oke. Kelompok Bian sudah? Ada kesulitan enggak? Ada kesulitan enggak? Enggak ada ya? Jadi masuk speaker mas. Kelompok Kristen sudah? Oke, nanti boleh kalau sudah selesai kelompoknya Kristen langsung maju saja ya mempresentasikan. Sudah. Apa tuh? Tanda panahnya? Ya, bisa. Asalkan nanti ketika kamu menjelaskan, kamu bisa paham gitu kan? Sudah. Oke, untuk nama-nama organismenya tahu semua. Dikasih nama biar tidak bingung nanti ketika menjelaskan ke depan. Sudah? Sudah siap maju? Belum. Nanti Bian ya? Bian yang maju. Oh, Bian tukang gunting saja. Sudah?
sudah selesai? Yang sudah maju, kelompok yang sudah maju boleh dipersilakan langsung presentasi ke depan ya. Sudah. Nah, kelompok Justin. Kelompok Justin gimana? Udah? Ada kesulitan enggak? Enggak ada ya? Ini nanti dibawa ya pas presentasi nanti ya. Siapa kalian dong? Harus 2 orang maju. Kerjasama. Silakan maju kalau sudah. Sudah selesai belum? Oh, 2 aja kan. Sudah? Kelompok Justin sudah? Kelompoknya Kristen ya yang udah selesai. Ya, silakan maju. Nanti jangan lupa nama kelompoknya disebut. Lalu ekosistem yang kalian pilih ekosistem apa? Baru nanti bentuk rantai makanannya yang terbentuk di ekosistem yang kalian pilih itu seperti apa. Ya. Jangan lupa sebutkan produsennya siapa, ya. Selamat pagi semuanya. Pada kali ini kami akan yaitu tentang rantai makanan pada ekosistem laut. Yang pertama, produsennya adalah organisme kecil. Lalu, konsumen pertamanya adalah ikan-ikan kecil. Konsumen keduanya adalah ikan yang lebih besar. Dan konsumen puncak atau predatornya adalah kemudian yang terakhir decomposer atau pengurainya adalah fitoplankton. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang ingin diketahui dari rantai makanan yang terjadi di ekosistem laut? Tidak ada? Berarti sudah paham semua? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok itu. Silakan duduk. Ya. Kelompok mana lagi yang sudah selesai? Kelompoknya OI, sudah selesai belum? Ayo maju, ini ularnya. Kelompoknya Farhan sudah selesai? Ayo kelompok Farhan maju. Nah, 2 orang. Gak apa-apa Farhan. Farhan sama Arisa. Ayo maju. Nanti suaranya agak sedikit nyaring supaya terdengar oleh teman-teman yang ada di belakang. Jangan lupa sebutkan ekosistem apa yang kamu pilih ya. Yang lain tolong diperhatikan dan didengarkan ya. Kalau ada yang tidak jelas boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan rantai makanan ekosistem kita. Produsen
yang sebagai produsen adalah rumput, konsumen 1 kelinci, konsumen 2 lubang, konsumen puncak adalah singa, dan pengurai adalah jamur. Ya, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin kelompok lain ingin bertanya? Tidak ada? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Farel. Sekarang kelompoknya Justin, ayo maju. Ayo kelompoknya Justin. Kelompok Oi belum mau maju? Kok enggak mau maju kalian? Ini sudah selesai. Sudah selesai belum? Sudah selesai? Sudah selesai? Jangan lupa sebutkan juga anggota kelompoknya. Ya, ayo dipegang. Suaranya agak sedikit nyaring ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Jadi kami ingin mempresentasikan tentang rantai makanan yaitu ekosistem sawah. Produsennya yaitu adalah padi, konsumen pertama atau satu yaitu tikus, konsumen 2 ular, konsumen ketiga adalah dan pengurainya adalah jamur. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Oke, ada yang mau ditanyakan kelompok lain? Kalau misalnya yang ibu bertanya boleh. Oke, di ekosistem sawah ini ada produsen dan konsumennya, betul? Konsumen tingkat satunya siapa? Oke, sekarang ibu mau tanya, apabila organisme ular ini konsumen tingkat berapa deh? Tingkat 2-nya hilang, apa yang terjadi pada konsumen yang lain? Ya, tidak stabil ya. Oke. Yang lain ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke. Berarti sudah jelas ya. Sekarang kita beri tepuk tangan untuk kelompoknya Ibnu. Silakan. Kelompok terakhir. Apakah sudah siap maju? Ayo Justin. Kok Justin udah mau maju? Kenapa? Fadli? Ini Dimas, ayo Dimas. Dimas sama Justin maju. Kenapa tidak mau maju? Ayo maju dulu, dijelaskan. Ini kan tidak susah nih jelaskannya. Ayo Acoy sama Justin maju. Ayo Justin, kenapa tidak mau maju? Nggak susah loh, kan udah kamu bentuk itunya, rantai makanannya. Ayo, ibu kasih waktu. Dalam hitungan ketiga harus sudah mau maju. Ayo. Berempat? Oke, baiklah. Tapi kamu menjelaskannya harus serius ya. Ayo maju berempat karena tidak mau berdua.
Yang lain tolong diperhatikan ya. Nanti kalau misalnya tidak paham atau masih bingung sama ekosistem yang disusun oleh kelompoknya si Justin, boleh agak ke tengah. Agak ke tengah, ayo. Sini, agak maju. Di sini. Maju ke sana, samping. Nah, angkat, naik. Nah, biar temannya melihat. Ayo, Justin di situ, Justin. Nah, karena tidak mau maju berdua. Ayo, siapa sekarang yang mempresentasikannya? Justin. Ayo, silakan. Selamat pagi, Lukman. Kami akan mempresentasikan rantai makanan sistem gurun. Produsen food, konsumen 1 kucing, konsumen 2 ular, konsumen puncak elang, pengurai jamur. Oke. Sekian presentasi kami. Ada yang bisa Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Sudah paham berarti bentuk ekosistem gurun yang terjadi ya di rantai makanan pada ekosistem gurunnya, berarti sudah paham ya. Oke. Ada yang ditanyakan nggak ada nih? Jelas berarti. Oke. Kita beri tepuk tangan untuk berempat Anda mau maju dua. Silakan duduk. Oke. Jadi kita tadi sudah berdiskusi, sudah mengerjakan LKPD. Jadi di LKPD tadi apa yang kamu kerjakan bersama teman kelompokmu? Membentuk rantai makanan pada ekosistem, di mana ekosistemnya tadi di 4 kelompok ini berbeda. Oke. Kira-kira kalian mengalami kesulitan tidak ketika merangkai rantai makanan tadi? Tidak ya, berarti mudah ya, aman ya. Oke. Jadi ibu ingin memberikan penjelasan singkat ya dari apa yang sudah kalian kerjakan bersama teman kelompoknya ya. Jadi tadi kita sudah membentuk sebuah rantai makanan pada sebuah ekosistem. Ibu ingin menanyakan, misalnya di ekosistem kebun ini, misalnya konsumen 2 si ular ini punah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Wortel ini kan dimakan oleh kelinci. Kelinci dimakan oleh ular, ular mati terurai oleh jamur. Apabila si ular ini punah, apa yang terjadi dengan organisme yang lainnya? Gimana? Apa yang bertambah banyak? Populasi kelinci. Lalu apa yang terjadi dengan wortel? Populasinya kenapa? Kok bisa menurun? Gimana? Karena oke, ibu ulangi sekali lagi nih. Si produsen dimakan oleh konsumen 1 dan konsumen 2. Ya, konsumen 1 dimakan oleh konsumen 2. Apabila konsumen 2 hilang atau punah, yang terjadi kepada konsumen 1 dan produsen apa di alam itu? Ayo. Lihat. Coba jelaskan. Bantu ibu menjelaskan, ayo. Apa yang terjadi apabila ular itu punah?
Ada yang bisa bantu Ibu? Mungkin Huti mungkin? Gimana? Boleh bantu Ibu? Karena predator kelincinya nggak ada, maka populasi kelinci meningkat. Gimana? Populasi kelinci meningkat karena predatornya yaitu ular sudah punah. Terus populasi wortel menurun karena kelincinya semakin banyak. Oke, karena populasinya si kelinci semakin banyak. Lalu apa yang terjadi dengan elang? Elang mungkin populasinya menurun. Kenapa? Oke. Baik, jadi ya secara keseluruhan apabila konsumen buah hilang di dalam rantai makanan, yang terjadi adalah populasi konsumen satu akan semakin meningkat, sedangkan produsen akan semakin menurun. Kenapa? Karena konsumen dua tidak ada yang memangsa karena si ular sudah punah. Nah, konsumen satunya semakin banyak, sedangkan yang terjadi kepada si produsen semakin menurun karena meningkatnya konsumen satu. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih, kira-kira di materi kita yang sudah kita pelajari, sudah kita laksanakan bersama, ada tidak mungkin kebingungan atau kekeliruan atau ketidaktahuan dari materi yang sudah disampaikan? Ada tidak? Tidak ada ya, berarti sudah paham semua ya. Nah, Ibu ucapkan terima kasih ya sudah mau bersikap kooperatif selama kita melakukan kerja kelompok tadi ya. Sudah mau bekerja sama, sudah mau mengikuti aturan yang ada, dan juga kalian sudah mengerjakan tugas dengan baik, dengan semangat. Masih semangat? Masih dong ya. Masih bisa fokus? Masih. Baik. Oh iya, nanti minta tolong ya tugas kelompoknya nanti dikumpulkan ya, biar Ibu nilai, boleh dikumpulkan sekarang juga boleh, ayo, sama LKPD-nya. Ya, nanti Ibu nggak bisa nilai kalau kamu tidak mengumpulkan. Ayo dikumpulkan dulu satu-satu. Masih semangat? Masih dong. Alat-alat dan bahannya tolong disimpan bagus-bagus ya. Gunting itu kan benda tajam ya, tolong jangan disimpan sembarangan. Jangan digunakan untuk main-main, nanti kamu bisa luka. Oke, Bian, ada tidak yang dari materi yang sudah Ibu sampaikan ini yang membuat kamu tidak paham? Ada kayaknya ya. Ada tidak? LKPD-nya boleh dikumpulkan. Simpan sini aja ya.
Sama ini alat-alat tulisnya, guntingnya, tolong dikemas, jangan disimpan di atas meja. Tokopedia sudah di semua? Oke. Sudah semua ya? Guntingnya dikemas. Oke. Berarti semua kelompok tadi sudah maju ya? Ibu ucapkan terima kasih ya untuk siswa-siswi yang setiap kelompoknya sudah memberanikan diri untuk maju, untuk melakukan presentasi ke depan, mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, Ibu ucapkan terima kasih. Semoga materi yang sudah kita laksanakan hari ini tetap kalian ingat, tetap kalian pahami, bukan hanya di kelas ini saja, di hari ini saja, tapi kedepannya nanti materi ini apabila disampaikan lagi oleh Bapak atau Ibu guru, kalian masih ingat. Ya, terima kasih juga kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan semangat tinggi, fokus, mau kerjasama, dan juga mau mengikuti aturan yang diberikan oleh Ibu ya. Coba tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Kita sudah melaksanakan diskusi kelas dengan sangat baik dan juga lancar. Ya, terima kasih. Nah, sekarang Ibu mengajak kalian, ayo kita membuat kesimpulan bersama-sama dari pembelajaran yang sudah kita lakukan atau kita laksanakan hari ini. Ayo, ada yang mau bantu Ibu? Ada yang mau bantu Ibu enggak menjelaskan atau membuat kesimpulan? Tidak ada? Coba. Siapa nih? Kelompoknya Paron. Ibu mau mendengar kesimpulan dari materi ajar hari ini. Kemudian kesimpulan dari hasil presentasinya. Ayo. Boleh maju ke depan atau berdiri, boleh berdiri, ayo. Ayo Bian, apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ayo. Saya lebih mengerti tentang pentingnya ekosistem bagi kehidupan. Oke. Ada lagi? Coba dipikirkan kembali, apa sih kesimpulannya? Ayo. Kelompok lain disiapkan ya? Disiapkan ya? Ayo Faron. Apa kesimpulannya? Jadi Bu, kesimpulan pelajaran hari ini adalah, dan kesimpulan dari kelompok kami adalah, apa ya, kita harus berani berbicara. Bapak Faron, ayo Faron. Kalian bisa memahami rantai makanan di ekosistem hutan dan bagi kehidupan sehari-hari. Jadi manfaat dari pembelajaran rantai makanan ini dalam kehidupan sehari-hari apa, Faron? Kita lebih memahami pola interaksi yang terjadi di alam, secara alam. Untuk kelompok, kesimpulan kelompoknya apa? Kamu ekosistem apa tadi? Ekosistem hutan. Ekosistem hutan. Oke, ekosistem hutan. Jadi kesimpulan dari rantai makanan yang kamu buat apa?
Ya apa? Ibu tunggu ya. Oke, kelompoknya Huti. Oh ya Huti, apa sih kesimpulan dari materi ajar hari ini? Kesimpulannya adalah kita dapat mengetahui bahwa rantai makanan merupakan sebuah proses di mana energi berpindah dari satu organisme ke organisme lain dengan cara makan dan dimakan. Lalu kita juga dapat mengetahui bahwa apabila salah satu organisme dalam rantai makanan punah, maka akan berpengaruh pada populasi organisme lainnya. Betul. Oke. Jadi anak-anak, kesimpulan yang mendasar dari materi ajar kita hari ini bahwa ya di setiap ekosistem itu memiliki pola interaksi, betul? Salah satunya apa? Pola interaksi yang sudah kita bahas, salah satunya apa? Rantai makanan. Rantai makanan. Rantai makanan ini sangat penting ya terjadi di alam. Kenapa? Dari sini kita bisa melihat siapa produsennya, siapa konsumennya. Oke. Ibu harap pelajaran ini tidak putus sampai hari ini saja ya. Jadi pada rantai makanan ini kita bisa mengetahui adanya energi yang berpindah dari organisme satu ke organisme yang lainnya. Ini saling berkesinambungan karena adanya interaksi. Oke, masih semangat? Masih. Ya, sepertinya Ibu melihat kalian sudah kecapean, sudah lelah, sudah mengantuk. Jadi apa yang harus kita lakukan nih supaya kamu semangat lagi? Oke, kamu harus breaking. Seperti yang sudah kita lakukan di awal tadi. Ayo, anak-anak berdiri dulu, kita lakukan ice breaking. Kita melakukan tepuk semangat kembali supaya semangat yang sudah hilang kembalilah lagi. Oke, ikuti apa dari Ibu. Tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Ayo silakan duduk kembali. Baik, untuk menutup penjelasan Ibu ya. Penjelasan Ibu dari materi yang sudah diajarkan. Nah, Ibu mau mengetahui nih, mungkin selama pembelajaran ada perasaan yang kurang enak atau seperti apa begitu kan? Mungkin juga ada kesulitan-kesulitan. Jadi kita akan menjawab bersama-sama refleksi ini sebagai bahan evaluasi untuk Ibu dan juga untuk kalian. Kita sama-sama aja jawabnya ya. Apa sih yang telah kamu pelajari hari ini? Rantai makanan. Lalu selain rantai makanan, apalagi yang kamu pelajari? Ekosistem. Apalagi? Tadi kamu mengerjakan berapa ekosistem? 4. Yang pertama, ekosistem hutan. Yang kedua, apa? Ekosistem sawah. Yang ketiga,
laut. Yang keempat, Padang rumput. oke, ada 4 ekosistem yang kamu bentuk rantai makanannya. Nah, ini penting nih, kalau yang pertanyaan nomor 2 ini sangat penting nih. Bagaimana perasaanmu setelah belajar materi rantai makanan hari ini? Senang? Suka? Bahagia? Atau sedih? Kira-kira materi ini kamu ingat lagi nggak nanti? Oke, berarti kamu perasaan kamu ketika mengikuti pembelajaran hari ini, kamu merasakan perasaan bahagia. Apa lagi? Apa lagi? Seru. Apa lagi? Semangat. Oke. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah kalian mengalami kesulitan selama menyusun rantai makanan? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Puji Tuhan kalau kalian merasa tidak kesulitan selama pembelajaran, artinya pembelajaran ini berhasil disampaikan oleh Ibu, begitu ya. Mudah-mudahan materi ini ilmunya bermanfaat sampai ke depannya. Baik. Bagaimana kita menjaga kelestarian makhluk hidup? Menjaga ekosistem yang ada. Baik. Sekarang Ibu mau menyampaikan kesan dan pesan. Nah, kesannya nanti dari anak-anak, dari kalian, kesan kalian selama pembelajaran itu seperti apa? Ibu mau dengar dong kesannya. Kesan yang kalian rasakan apa nih? Mungkin Huti mau menyampaikan apa nih kesannya, Huti? Saya cukup puas karena akhirnya mengetahui bagaimana rantai makanan begitu penting dalam proses ekosistem. Oh begitu. Kalau Enda, kesannya gimana selama proses pembelajaran Enda? Mengalami kesulitan? Merasa senang? Ya. Kalau Bian gimana? Senang. Puji Tuhan, yang lain senang? Terima kasih. Nah, pesan dari Ibu ya, setelah kita mempelajari materi ini, ada beberapa pesan yang ingin Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya sangat bermanfaat untuk kalian kedepannya. Jadi pesan Ibu satu ya, sesuai dengan materi ini, mari kita jaga ekosistem yang sudah terbentuk secara alami di alam untuk menjaga rantai makanan yang ada di ekosistem. Ya, begitu kira-kira. Nah, anak-anak, kapan lagi kita materi ini? Minggu depan ya? Ya, minggu depan Ibu akan menginformasikan materi yang akan kamu pelajari di minggu depan itu. Kamu boleh cari di buku, kamu boleh cari di internet, silakan. Jadi, materi kedepannya atau minggu depan itu adalah penebangan hutan dan pencemaran lingkungan, masih berhubungan dengan rantai makanan ini. Jadi, kamu boleh cari di internet atau di buku ya. Oke. Terima kasih untuk hari ini sudah mengikuti pembelajaran ya, kegiatan pembelajaran di kelas dengan keadaan tenang, kamu juga serius ya. Terima kasih. Jadi setelah ini mari kita siap-siap berdoa, kemas bukunya,
Alat-alat tulisnya dikemas. Kita nanti jangan lupa ya, sebelum pulang kita wajib berdoa supaya selamat di jalan. Ayo salah satunya pimpin doanya. Mungkin Huti ya, boleh ya Huti ya. Silakan Huti pimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu izin menginformasikan siapa yang barisannya rapi itu yang akan pulang duluan. Jadi nanti mutar ke sini ya. Silakan disiapkan dulu. Ayo. Ya hormat. Ayo, silakan pulang dari barisan ini. Putih, ayo silakan. Bawa tasnya. Ayo. Kelompoknya Bian, ayo silakan. Pulang jangan. Kelompoknya Julian. Kelompok terakhir silakan. Lihat sini saja.